Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami MHG Channel. Sahabat MHG, tutorial kali ini akan membahas pembelajaran tematik kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 dengan judul subtema rukun dalam perbedaan. Adapun materi pembelajaran 1, kompetensi dasar 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 2. Kompetensi dasar 3.4, memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran 1, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 2. Siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MHG, mari kita pelajari tujuan yang pertama, menyebutkan informasi penting yang terdapat di dalam sebuah teks. Di sini ada sebuah teks, mari kita baca dengan seksama. Tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Setelah kita membaca teks, tentunya ada informasi penting yang bisa kita peroleh. Nah, untuk mempermudah menentukan informasi penting, kita bisa menggunakan rumus 5W plus 1H atau aspek apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana. Dan untuk kali ini, kita akan menggunakan aspek bagaimana. Bagaimana cara yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Kalau kita tadi membaca dengan seksama, tentunya kita akan bisa menjawab pertanyaan ini. Cara yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia, jadi kita tulis cara yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia, yaitu akan menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Jadi kalau kita membaca seksama, pasti kita akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi pertanyaan nomor 1 di sini, bagaimana cara yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia? Jawabannya di sini, cara yang dilakukan Jepang untuk
menarik simpati rakyat Indonesia, yaitu akan menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Kemudian kita lihat pertanyaan yang kedua. Ini aspek mengapa. Mengapa golongan muda menolak pertemuan Panglima Jepang dengan pemerintah Indonesia? Kalau kita baca dengan seksama, golongan muda menolak. Jadi golongan muda menolak pertemuan antara Panglima Jepang dengan pemerintah Indonesia. Golongan muda menolak pertemuan antara Panglima Jepang dengan pemerintah Indonesia karena golongan muda menginginkan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Jadi dua aspek yang kita gunakan, yaitu aspek bagaimana dan aspek mengapa, bisa digunakan untuk mengetahui informasi yang ada di dalam sebuah teks. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan, maka jawaban tersebut kita tulis pada kolom informasi. Ya. Jadi informasi yang dapat diperoleh setelah membaca teks yaitu jawaban tadi, kita copy atau kita tulis kembali. Jawaban yang kedua juga sama, kita copy atau kita tulis kembali. Jadi dengan demikian, informasi dari teks yang telah kita baca, yaitu informasi yang dapat diperoleh setelah membaca teks, yaitu cara yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia, yaitu akan menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Golongan muda menolak pertemuan antara Panglima Jepang dengan pemerintah Indonesia karena golongan muda menginginkan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Nah, ini adalah informasi yang kita peroleh setelah membaca teks yang tadi. Sahabat MHG, materi berikutnya yaitu tentang nilai-nilai persatuan. Di sini ada beberapa contoh kegiatan yang di dalamnya terdapat beberapa perbedaan-perbedaan. Nah, kegiatan yang pertama, bermain sepak bola. Misalkan kalian bermain sepak bola, tentunya di antara teman-teman kalian tidak sama semua, pasti ada perbedaan-perbedaan. Apakah terjadi perbedaan agama? Apakah ada perbedaan suku bangsa? Ataukah perbedaan warna kulit? Salah satu contoh kegiatan dalam perbedaan. Yang kedua, bekerja kelompok. Misalkan dari sekolah yang mendapat tugas, mengerjakan tugas di rumah dan dikerjakan secara kelompok,
Maka dalam kelompok tersebut kadangkala terjadi perbedaan. Itu perbedaan agama dari tiap-tiap anggota kelompok, perbedaan suku bangsa dari tiap-tiap anggota kelompok, bisa juga terjadi perbedaan warna kulit dari tiap-tiap anggota kelompok. Berikutnya, kegiatan yang ketiga di sini, membersihkan kelas. Ingat, teman-teman kita yang ada dalam satu kelas tidak semuanya berasal dari suku bangsa yang sama. Tidak semuanya agamanya sama. Tidak semuanya warna kulitnya sama. Pasti ada perbedaan. Apakah perbedaan agama, apakah perbedaan suku bangsa, ataukah perbedaan warna kulit. Namun perbedaan yang ada ini hendaknya jangan dijadikan untuk bermusuhan, tapi perbedaan ini jadikan sebuah kekayaan untuk membangun sebuah bangsa. Ingat semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Semboyan itu terdapat di dalam buku Suta Soma, karangan Empu Tantular. Berikutnya kita lanjutkan manfaat dari nilai-nilai persatuan. Nah, ini manfaat yang kita peroleh dari nilai-nilai persatuan. Yang pertama di sini banyak teman. Yang kedua, pekerjaan akan cepat selesai. Nah, kalau kita mau bekerja bersama-sama, bersatu, nah pekerjaan yang kita lakukan akan cepat selesai. Yang ketiga di sini akan terhindar dari pertengkaran. Yang keempat, tentunya lingkungan akan menjadi aman. Apakah lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ya, dengan adanya persatuan akan menjadi aman. Demikian sahabat MHG tutorial kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.